Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Kami masyarakat kecil bisa menutup. Tadinya saya berseberangan, malahan orang yang mengganggu PT Timah ataupun mengganggu KIP itu urusannya dengan saya. Saya siap mati, saya siap di penjara. Kalau sekarang saya berbalik arah. Viral News and Entertainment. Porak-poranda tanah negeri serumpun sebalai semakin menjadi ketika harga timah melonjak tinggi, meninggalkan harga lada dan sawit, apalagi karet. Incaran para petualang tambang termasuk perusahaan tambang timah resmi, yaitu PT Timah Terbuka, menjelajah di setiap sudut kepulauan, termasuk Pantai Matras yang menjadi ikon wisata di Sungai Liat. Matras akan kembali bergejolak. Lokasi ini sebenarnya sumber pendapatan para nelayan tradisional untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Dari sinilah mereka menghidupi keluarga sampai biaya pendidikan. Itulah sebabnya ketika kapal isap produksi atau KIP beroperasi beberapa waktu lalu, warga nelayan menolaknya. Penolakan cukup beralasan karena lokasi KIP kurang dari 1 mil dari bibir pantai. Padahal undang-undang mengisyaratkan sekurang-kurangnya 2 mil dari bibir pantai untuk suatu pertambangan pasir laut. Dampak dari KIP melumpuhkan mata pencarian nelayan sekitar Matras. Tetapi dengan kekuatan yang ada, PT Timah tetap memaksakan diri untuk melakukan penambangan melalui kapal isap produksi. Akhirnya, warga yang merupakan sebagian besar adalah nelayan juga ikut melakukan penambangan, tetapi mengambil dari sisa-sisa produksi kapal isap produksi yang mereka sebut tiling. Namun beberapa hari ini warga dikagetkan dengan spanduk larangan agar warga tidak lagi melakukan penambangan. Dan jika masih melakukan penambangan, mereka akan dikenakan denda 100 miliar atau kurungan 5 tahun penjara. Suatu ancaman yang jelas menakutkan warga. Larangan ini dinilai warga yang mayoritas adalah nelayan merupakan langkah untuk membunuh mereka secara perlahan. Betapa tidak, untuk kembali menjadi nelayan dipastikan tidak membuahkan hasil lagi karena ikan-ikan sudah terganggu dengan pencemaran KIP. Bahkan terumbu karang dipastikan banyak yang rusak. Itulah sebabnya warga sepakat akan bergerak bersama-sama seperti semula. KIP itu beroperasi itu kan pertama kan kita banyak mengerahkan massa untuk demo untuk supaya tidak beroperasi, menolaklah intinya aktivitas KIP. Tapi kita nih dibenturkan sama aparat, jadi udah terjadi gejolak besar, tetap aja yang namanya KIP ini beroperasi sampai sekarang, dan kompensasinya pun kita tidak tahu arahnya kemana. Sedangkan di situ jelas ada pembagiannya kompensasi tersebut. Nah, sedangkan sekarang dari warga maupun nelayan yang mau beraktivitas tambang atau mengalih pekerjaan mereka dari yang sebelumnya nelayan beralih ke penambang ini, yang kita lihat di depan ini kan banyak ponton-ponton yang dikerjakan sama nelayan sama warga. Intinya ada ponton-ponton ini itu akibat dari adanya kapal KIP yang ada di Pantai Matras yang kita lihat sekarang. Jadi warga ini intinya sekarang ini di stop untuk penambangan ponton sebu-sebu atau opini pin, di stop dengan dipasangnya spanduk dilarang menambang ilegal di IUP PT Timah. Artinya kalau memang untuk dilarang itu kan jelas dilarang menambang. Sedangkan KIP tersebut juga menambang menurut saya.
Nah, kenapa nggak di stop juga? Yang dulunya terjadi kisruh. Sekarang nih, yang PIP ini tidak terjadi kisruh apapun, apa sebu-sebu atau pinipin tidak terjadi kisruh apapun, tidak terjadi gejolak apapun, tapi kok di stop. Sedangkan dari masyarakat atau nelayan kita ini udah beralih profesi. Ada yang ngutang ke toko-toko untuk beli ponton, beli mesin, berusaha untuk memulihkan ekonomi mereka. Jadi beralih dari nelayan beralih ke penambang sekarang. Tapi sekarang tiba-tiba di stop. Ada apa ini? Jadi kita minta kejelasan lah. Kalau memang mau ditutup semua untuk tambang PIP atau upin-ipin yang ada di Pantai Matras sekarang, tanpa kecuali semuanya pun harus ditutup, termasuk KIP. Tidak ada aktivitas tambang. Intinya zero tambang lah di Matras. Saya mungkin yang lain-lain rekan-rekan tahu, saya tadinya orang yang berjuang di KIP, yang berjuang sampai saya hampir saya terbuang ataupun masuk ke penjara hanya gara-gara berjuang demi PT Timah untuk KIP. Semua adik-adik saya di sini, rekan-rekan saya sini, sampai jadi musuh untuk berjuang di sini. Kami yang berjuang. Tetapi setelah jalan di sini, panitianya uang kompensasinya pun tidak jelas. Ada yang untuk Karang Taruna, ada yang untuk masjid ataupun biaya dana sosial, tidak jelas itu kemana. Kami juga mau mempertanyakan itu. Nah, jangan sedangkan sekarang mulai PT Timah merangkul orang-orang yang ini, yang tadinya kontra, yang mereka yang siap menjilat lah intinya. Sekarang kami maunya masyarakat bisa bekerja. Masyarakat bisa bekerja, yang tadinya nelayan nggak bisa nelayan, mereka bisa bekerja juga, pertama mereka bisa menikmati. Jika larangan tetap diberlakukan, karena tak ada kata lain bagi mereka, di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan, maka disitulah mereka hidup dan menjaga alam mereka tetap lestari. Warga sepakat akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Langkah apapun akan dilakukan demi kehidupan dan penghidupan. Matras yang selama ini diidolakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata unggulan dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Matras, semoga kelestarianmu tetap terjaga seperti dulu, dan engkau adalah salah satu putri di Kepulauan Bangka Belitung yang banyak dilirik para wisatawan lokal serta mancanegara. Thank you for being with Viral News and Entertainment.